Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kira-kira bisakah kita hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, termasuk kepada keluarga kita? Itu tidak mungkin, karena dari mulai persiapan sarapan, antar pulang pergi ke sekolah, ataupun bujukan ke orang tua kita untuk membeli sepeda baru. Nah, kalau kita di sekolah, kita perlu berkomunikasi dengan guru untuk mendapatkan pengetahuan baru, atau belajar berkelompok dengan teman-teman kelas. Kalau kita sakit, perlu bantuan dokter. Dengan demikian, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara tidak langsung memenuhi kebutuhan kita. Sebagai pengantar, mari kita mengulas tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Paling gampang, ketika kalian mendapatkan tugas dari guru, tanpa disadari, proses mengerjakan tugas pada kelompok tersebut merupakan salah satu interaksi sosial, di mana pada saat kalian bekerja kelompok, kalian pasti berhubungan dengan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa menghasilkan pola dan bentuk asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Ingat ya, begitu mendengar kata asosiatif, ingatan kita adalah hal-hal yang bersifat baik. Bentuk dari asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, sewaktu kalian ujian, pernahkah kalian lakukan hal seperti ini? Menyontek pada teman, mengirim jawaban kepada teman, ataukah mengirim screenshot kepada teman, memberikan isyarat-isyarat kepada teman? Aduh, mudah-mudahan kalian tidak pernah lakukan. Jadi bukan kerjasama yang baik. Kerjasama adalah secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Misalkan 3 orang ini, mereka bekerja sama untuk menghasilkan tujuan bersama. Misalkan kerja bakti, tujuannya adalah memperoleh lingkungan bersih. Kerja kelompok menyelesaikan tugas bersama. Asosiatif berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi berawal dari perselisihan. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meredahkan pertentangan dan menciptakan kestabilan. Bentuk-bentuk akomodasi antara lain koerasi, kompromi, dan konsiliasi. Koerasi adalah bentuk akomodasi yang pelaksananya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contoh misalnya Pol PP menertibkan pedagang-pedagang kaki lima. Yang berikut, kompromi adalah kumpulan bentuk usaha dalam meredahkan masalah melalui pengurangan tuntutan. Contohnya tawar-menawar di pasar, ini yang paling umum yang kita lakukan. Komunikasi yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak dengan pihak yang komplit sehingga dapat menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Mari kita lihat ilustrasinya.
Tip yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Bagaimana musik campur sari menjadi musik hip hop seperti musik baru. Kalau diilustrasikan, kebudayaan A plus kebudayaan B sama dengan kebudayaan C, atau muncullah kebudayaan baru. Tip yang keempat adalah akulturasi. Sebetulnya sama dengan asimilasi tadi, itu bercampurnya dua kebudayaan. Namun di akulturasi ini masing-masing budaya masih mempertahankan unsur lama. Misalnya, budaya A dan B akan membentuk budaya baru yang namanya budaya A dan B. Tapi masing-masing budaya mempertahankan keunsurannya. Contoh, kalian bisa lihat masjid di Jawa itu Masjid Kudus, mencerminkan adanya interaksi antar budaya, yaitu budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Bentuk interaksi yang kedua adalah disosiatif. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa proses sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok. Artinya, berkebalikan dari asosiatif, disosiatif ini identik dengan hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang saling bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Contoh baru-baru ini adalah pertandingan sepak bola. Kedua kelompok ini bersaing untuk mendapatkan juara tanpa menggunakan kekerasan. Untuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi, yang merupakan suatu perasaan yang tidak suka yang disembunyikan. Ya, tidak jauh beda dengan iri dan dengki, sifat yang tidak baik. Berikut yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan disertai dengan paksaan atau kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan individu, antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan perubahan sosial. Demikian pembahasan kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Terima kasih.